Sebagai tester kita butuh memastikan tidak ada celah sedikit pun, bug sedikit pun, sekecil apapun yang lolos ke production. Artinya kita butuh memastikan produk yang kita rilis itu mencapai mendekati kesempurnaan. Nah, cuman gimana caranya untuk mencapai level mendekati kesempurnaan itu? Nah, kita butuh mengidentifikasi kesalahan-kesalahan umum yang biasa dilakukan oleh QA. Gue coba bantu rangkum. Ini ada 15 kesalahan umum yang biasa dilakukan oleh QA. Gue klasifikasikan berdasarkan prioritas rendah, menengah, sampai yang paling kritikal. Gue coba bahas dulu yang paling rendah ya. Nah, yang paling rendah pertama adalah tidak menentukan entry dan exit kriteria. Jadi dampaknya adalah pekerjaannya tidak jelas, kapan harus start, kapan harus selesai, kemudian apa yang dibutuhkan ketika kita mau start testing, apa yang kita berikan sebagai output ketika kita mau selesai testing. Solusinya apa? Solusinya kita butuh buat definisi kriteria yang jelas. Jadi ketika fase requirement kita sudah memberikan entry kriteria yang kita mau. Seperti kapan harus start mulai testing, mana PRD-nya, mana UI-nya, kemudian apakah unit testnya sudah dites atau belum, kemudian sudah selesai test environment sudah di setup atau belum, sudah deploy atau belum, itu bisa jadi sebagai contoh entry kriteria. Kemudian exit kriterianya adalah seperti test coverage-nya sudah berapa persen, 100%, kemudian apakah masih ada bug yang floating, apakah sudah di load test, dan lain-lain, itu tergantung dari acceptance kriteria yang di-set oleh QA. Sehingga nanti pekerjaan menjadi lebih mudah. Yang kedua adalah tidak adanya resource planning yang optimal. Jadi dampaknya adalah tim semua kewalahan, mulai dari developer, QA, juga menjadi kewalahan. Nah, kenapa bisa ini terjadi? Misalkan kita punya sebuah project yang besar, kemudian kita identifikasi di awal bahwa development itu di-develop oleh 2 back-end dan 1 front-end misalkan. Kemudian QA-nya nanti yang testing adalah 2 orang. Nah, ini tuh ternyata di tengah jalan dari requirement yang sudah disediakan, ternyata ada perubahan-perubahan atau request mendadak, sehingga yang dikerjakan oleh 3 developer tadi itu terasa tidak cukup. Akhirnya timeline-nya tuh molor. Nah, solusinya apa? Solusinya memang kita harus membawa QA semua stakeholder itu di fase requirement yang sejak awal, sehingga kita bisa brainstorm apa yang tidak tertera di PRD tapi kemungkinan menjadi celah gitu, ada side effect dari pembangunan project ini gitu ya. Yang ketiga adalah kita tidak belajar dari bug. Apa maksudnya? Jadi setiap kita testing di versi-versi sebelumnya, biasanya kita selalu menemukan bug. Cuman kita setelah menemukan bug, report ke developer, lalu developer sudah fixing, sudah selesai, kita tidak melakukan yang namanya historical bug. Jadi kita tidak belajar mana bug yang kritikal dan yang sering muncul di setiap ada regression testing. Nah, ini tuh harusnya critical bug dan bug-bug yang repetitif selalu muncul, ini harusnya kita log sebagai tambahan test case di next version gitu. Jadi kita belajar untuk tidak membiarkan celah sedikit pun yang berulang kemudian akhirnya lolos ke production. Nah, solusinya adalah kita butuh yang namanya retrospective meeting. Jadi kita duduk bareng sesama QA dan sesama PM, kemudian kita decide bahwa bug ini critical dan bisa dimasukkan ke dalam regression testing selanjutnya. Kemudian yang keempat adalah tidak review test case berkala. Kadang kan kita melakukan regression testing ya, versionnya tuh bertambah, tapi sebenarnya ada smoke testing juga, regression testing juga, fitur-fitur yang ada side effect-nya dari pembangunan project yang baru. Nah, test case-nya juga biasanya harusnya ada tambahan, ada update, atau harusnya berkurang, sudah obsolete, sudah tidak valid lagi di versi selanjutnya. Akhirnya semua di retest ulang, test case-nya tambah banyak, effortnya tambah besar, tapi tidak optimal. Solusinya tadi, dalam retrospective meeting juga kita perlu yang namanya review test case berkala. Yang selanjutnya adalah kita mengabaikan performa atau security things atau security testing.
Nah, akhirnya kita memiliki risiko downtime atau kerentanan terhadap project-project kita. Nah, jadi solusinya seperti apa? Jadi ketika kita fase requirement, kita melakukan test planning, baik dari engineering manager atau dari QA engineer manager, kita minta untuk diadakan fase penetration testing atau security testing, dan ini dilakukan oleh tim yang expert terhadap security. Biasanya ya IT security yang melakukan, cuman developer dan QA itu bisa kasih entry kriteria buat mereka testing seperti collection API, collection backend service, kemudian mereka akan melakukan penetration testing. Ini penting, tapi kategorinya low karena ini bergantung pada apakah projectnya ada perubahan yang cukup besar, signifikan dari sisi networking, sistem, infrastruktur, dan lain-lain. Yang terakhir yang di level kategori low adalah tidak mendokumentasikan bug ya. Jadi bugnya akan sulit direproduksi atau dokumentasi bugnya tidak cukup clear. Step to reproduce-nya tidak jelas, kemudian tidak bisa direproduksi oleh stakeholder yang lain selain QA. Akhirnya ini membuat delay beberapa saat, tapi bisa akhirnya seluruh timeline itu jadi delay semua karena kelamaan untuk memvalidasi bug ini, mereproduce bug ini. Solusinya adalah jelas kita menggunakan template bug yang standar. Jadi bug sheet-nya seperti apa, standar reportingnya seperti apa harus jelas, misalkan mulai dari precondition, ini di testing di mana, versionnya berapa, test step-nya seperti apa, expected result-nya seperti apa, actual result-nya seperti apa, dan apakah sudah dicoba di misalkan cross browser, cross device, dan lain-lain. Jadi itu tugasnya QA untuk mendokumentasikan. Oke, sip. Kita lanjut ke kesalahan selanjutnya, yaitu kesalahan di nomor 7. Ini udah mulai masuk ke level menengah atau medium ya. Jadi kesalahan yang selanjutnya adalah kurangnya komunikasi dengan developer. Nah, kurangnya komunikasi dengan developer ini akhirnya berimpact pada isolasi antar tim. Ketika misalkan developer sebenarnya sudah selesai nih ngedevelop, tapi dia tidak menginformasikan kepada QA bahwa ini sudah selesai, sudah dideploy ke test environment, dan sudah ready di testing. Dan sebaliknya, misalkan QA lagi testing, ketemu bug, tapi nggak nge-report langsung ke developer. Mereka menunggu sampai di akhir, nunggu ditanya, kemudian ternyata bugnya kritikal dan membutuhkan waktu untuk fixing yang lebih lama, akhirnya ini merusak timeline project tersebut. Gitu. Solusinya gimana? Solusinya adalah ya setiap kita pick up sebuah project, paling nggak ada cadence-nya, ada weekly meeting-nya, ada daily stand up-nya untuk kita ngobrol bareng, berdiskusi progresnya sudah sejauh apa, apakah ada isu atau adakah celah yang ditemukan, kekurangan kanan kiri, dan misalkan ini project statusnya seperti apa, low risk, high risk, mid risk. Jadi apakah berpotensi delay, berpotensi harus ditunda rilisnya, dan lain. Ini penting. Selanjutnya adalah tidak melakukan exploratory testing. Apa itu exploratory testing? Jadi ya testing di luar yang ada di test case yang sudah kita buat atau yang tertera di PRD, gitu, exploratory testing. Nah, kalau misalnya kita nggak melakukan ini, efeknya itu adalah kadang kita menemukan bug yang di luar dugaan. Misalkan kita punya project A, sebenarnya project A ini dari sisi developer dan PM sudah mendesain requirement bahwa ini scope-nya hanya A1 sampai A10. Tapi sebenarnya ada blind spot di mana ada sebuah service yang membutuhkan upstream atau downstream ke project A atau service A ini, tapi itu tidak teridentifikasi, sehingga ketika ada perubahan terjadilah kerusakan di upstream atau downstream tersebut. Nah, ini tuh harus diidentifikasi di awal gitu, dengan cara satu memang di fase awal kita QA dilibatkan, sebenarnya gunanya juga untuk itu, untuk mengidentifikasi ada side effect atau enggak.
Tapi kalau misalnya kita nggak dilibatin dari awal atau memang di awal itu juga tetap miss, kita butuh exploratory testing gitu ya. Jadi sebagai real user yang behaviornya tidak bisa ketebak seperti apa. Solusinya ya kita butuh ketika kita udah set, kita akan melakukan fase testing sekitar 3 hari gitu ya. Nah, dalam 3 hari itu kita perlu mengalokasikan sejam atau 2 jam untuk exploratory testing tadi atau free roll testing gitu ya. Jadi ini cukup penting. Kemudian yang selanjutnya adalah mengabaikan regression testing. Dampaknya jelas, side effect juga terjadi, kemudian bug muncul setelah perubahan, dan ini kalau nggak dilakukan regression testing nanti real user yang menemukan ini jauh lebih kritikal. Solusinya seperti apa? Tentu setiap ada versi-versi baru, kita butuh memasukkan skenario regression testing. Walaupun ini sudah digaranti tidak akan kesenggol, tapi kita butuh the entire system itu berjalan dengan sebagaimana semestinya, walaupun perubahan yang baru itu adanya di akhir, karena improvement, development, dan lain-lain itu di akhir, tapi di awal sampai ke akhir kita butuh regression testing lagi. Alokasikan waktunya dengan semaksimal mungkin. Kita bisa juga mensolusikan untuk mengintegrasi regression testing kita, bangun sebuah automation kemudian diintegrasikan ke CI/CD. Ini jauh effortnya lebih ringan, paling besar di awal, tapi setelah itu setiap ada regression kita bisa mempercepat low effort untuk regression testing ini. Lalu yang selanjutnya adalah kita terlalu mengandalkan manual testing. Nah, jadi ada kelemahannya, mungkin testingnya jadi lebih lambat, kemudian human error-nya tinggi karena kita bergantung pada kreativitas dan kejelian tester, di mana tester yang satu dengan tester yang lain tuh pasti mindset dan cara testingnya itu berbeda-beda. Jadi solusinya apa? Solusinya kita butuh ada planning ketika sebuah project itu datang, apakah kita butuh membangun mengacceptance test ini berdasarkan manual testing saja atau dibagi ada fase automationnya, atau memang justru project ini harus full automation seperti itu. Kita masuk ke dua kesalahan yang cukup tinggi prioritasnya, yaitu yang adalah kurangnya prioritization. Jadi dampaknya adalah waktu testing itu tidak efisien. Misalkan kita memang fase testingnya cukup ketat dan deadline-nya cukup singkat ya. Jadi misalkan yang harusnya ini normalnya di testing seminggu, ini kita cuma punya waktu 2 hari karena harus deadline. Karena ini butuh cepat-cepat rilis karena untuk nge-fixing bug critical sebelumnya. Jadi cuma 2 hari testing. Nah, biasanya gimana caranya kalau kayak gini? Caranya adalah kita sudah punya bunch of test case, kemudian dari test case ini kita butuh prioritization. Jadi mana yang P0, P1, P2, P3. Jadi kita bilang ke stakeholder dalam 2 hari ini kita akan prioritaskan 100% dulu sebagai acceptance-nya untuk yang P1. Kemudian 80% untuk 100% untuk P0, 80% untuk P1. Nah, terus sisanya terserah presentasikan gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan sebagai acceptance test kriteria keseluruhan bahwa test case-nya ini nanti acceptance-nya adalah 80%, 100% P0, 80% P1. Jadi dari 1000 kita udah bisa bagi tuh, nggak akan semuanya bisa dites. Tapi kalau misalkan semuanya bisa dites, ya itu berarti test planning kita dan test strategi kita, execution kita bagus. Gitu. Jadi kita butuh prioritization. Itu dari test case, tapi dari service juga bisa. Jadi ada service-service yang kritikal yang memang harus ditesting lebih dahulu. Ada service-service yang sebagai support dan ini kita yakin nggak gitu ada impact, maka itu kita bisa mark sebagai prioritas yang lebih rendah. Jadi nanti boleh ini tidak dites kalau nggak sempat. Gitu. Tidak melakukan risk analisis yang baik. Nah, itu apa? Jadi dampaknya. Jadi nanti bugnya bisa muncul di area-area yang kritis. Jadi solusinya itu seperti kita melakukan risk assessment dari awal.
Nah, inilah gunanya QA dan semua stakeholder itu duduk bareng ketika ada di fase requirement. Jadi kita bisa identifikasi semua risknya dari awal. Misalkan, ini kalau misalkan usernya pakai device yang low end, sedangkan dari PM itu ini targetnya adalah device-device yang high end, sementara yang low end ini masih banyak yang pakai, ini nanti yang low end ini nggak bisa transaksi misalkan gitu. Jadi kita butuh risk assessment dari awal. Atau kalau misalkan kita implementasi sebuah login method tapi tanpa KYC, risk assessmentnya seperti apa dan lain-lain. Nah, ini butuh dilakukan di fase awal dan ini cukup kritikal. Kita lanjut ke yang kritikal ya. Jadi yang pertama adalah paling penting tentu adalah QA tidak memahami requirement, tidak memahami produknya, tidak memahami bisnis secara keseluruhan. Akhirnya dampaknya ya tentu test case-nya tidak lengkap, skenario-nya banyak bolong, akhirnya bug-bug kritikal itu banyak lolos ke production. Bug-bug yang minor lolos ke production tapi cukup mengganggu. Akhirnya bug minor lolos tapi jumlahnya banyak. Artinya kualitas testing kita itu buruk. Solusinya seperti apa? Solusi singkatnya mungkin kita butuh review requirement. Jadi ketika ada fase, balik lagi, kita butuh duduk ketika di fase requirement awal. Mulai dari PRD, mulai dari backgroundnya kenapa adanya project ini, kemudian kita memahami alur user interface-nya, backend service-nya, lalu kita bisa buat test skenario dan test case yang lebih. Bahkan di test planning itu kita bisa mendesain testing method kita itu seperti apa, berapa lama, dan berapa resource yang akan melakukan testing. Lalu yang selanjutnya, nyambung kurangnya test planning. Nah, test planning ini cukup penting ya teman-teman, karena kalau nggak ada test planning, akhirnya dampaknya itu kita testingnya itu nggak ke arah, jadi bisa chaos gitu. Jadi bisa effortnya kebuang dengan percuma atau effortnya justru kurang. Nah, test planning ini harus di-define ketika fase requirement design itu udah selesai. Jadi ketika developer mulai take requirement atau brainstorm teknis atau development, kita bangun test planningnya. Kita bangun mulai dari test planning itu isinya apa? Test planning itu misalkan isinya adalah kita butuh entry kriteria, kita butuh exit kriteria, kita jelaskan di sana adalah testing metodologi kita itu seperti apa, apakah kita berapa persen yang dilakukan oleh manual testing, berapa persen dilakukan oleh automation, apakah perlu load test, apakah perlu chaos testing, apakah kita perlu regression testing, apakah kita perlu testing di test environment atau bisa langsung di test production misalkan, tapi dengan isolated test data dan lain-lain. Kapan waktu testingnya, siapa yang melakukan testing, mana dokumen test case-nya, di link, kemudian test report-nya seperti apa, acceptance test-nya seperti apa, entry exit kriteria seperti apa. Itu banyak. Semua dilakukan di fase test planning. Dan ini nanti setelah test planning dokumentasinya selesai, ini perlu kita sharing lagi ke semua stakeholder. Ini test planning dari QA loh, seperti ini. Dan disetujui bahwa nanti QA di test planning ini target testingnya start di tanggal sekian. Nah, ini harus commit. Developer berarti sudah harus selesai gitu, untuk siap di testing. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah leadership yang lemah, dan ini kayaknya yang terakhir di fase kritikal. Jadi leadership lemah. Jadi ketika sebuah project itu ada, ketika nggak ada leadership, dampaknya adalah koordinasinya buruk. Kalau misalkan projectnya kecil, mungkin kita cukup tentukan PIC gitu ya. Tapi kalau projectnya gede, kita butuh satu leadership yang kuat untuk memanage, mengorganize semua stakeholder, semua tim-tim yang terlibat gitu. Misalkan kita ada di tim logistik. Di logistik itu dalam sebuah e-commerce berarti menentukan di fase checkout, ketika kurir pemilihan dan lain-lain. Tapi sebelumnya kan ada tim yang terlibat, yaitu tim login, tim user, tim produk, tim checkout, tim payment, dan lain-lain. Nah, ini tuh harus dirangkul. Siapa leadershipnya di sini? Leadership butuh ditentukan dari awal, siapa yang pegang project ini, dia yang bertanggung jawab, dia yang mendesain test planning seperti apa, test strateginya seperti apa, test execution seperti apa, dan yang menjamin seperti apa. Nah, ini penting. Oke nih, gue pikir ini 15 kesalahan QA yang cukup umum. Jadi udah gue jelasin semua, semoga ini bisa membantu. Dan kalau kalian punya feedback atau punya komen, punya pengalaman pribadi, boleh kita diskusi,
komen, dan lu bisa reach out gua. Gua Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.